Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, setelah kemarin Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru, menyemprot habis-habisan Rocky Gerung yang selalu merendahkan Pak Jokowi, bahkan sampai mengatakan Pak Jokowi itu tidak bisa ngapa-ngapain, Pak Jokowi tidak bisa kerja. Sekarang giliran Ibu Irma Suryani yang menyemprot Rocky Gerung karena omongannya, ucapannya yang selalu kurang elok kepada Pak Jokowi. Dan ya ini tentu tidak bisa dicontoh bagi generasi penerus bangsa, teman-teman. Dan selain itu, saya juga punya video di mana ini sebuah fakta yang menarik nih, teman-teman. Ternyata di awal tahun 2025, Pak Purbaya sempat berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Solo dan meminta saran kepada Pak Jokowi mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Nah, kenapa Pak Purbaya ke Pak Jokowi bukan ke Pak Prabowo? Nah, menurut beliau, ya waktu itu Pak Purbaya belum mengenal Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi adalah mantan presiden dan juga mantan atasannya. Makanya ya beliau menghadap ke Pak Jokowi. Dan ada sebuah saran yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Purbaya untuk mengembalikan kondisi ekonomi bangsa kita. Dan nanti kita simak seperti apa saran dari Pak Jokowi yang sangat luar biasa negarawannya, teman-teman ya. Dan ini masih tentang Pak Purbaya. Ternyata beliau ini sekarang sedang menjadi sorotan negara-negara luar, utamanya Singapura. Karena gaya beliau yang sangat bebas, kayak koboi, omongannya ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Dan terakhir, kita akan melihat seperti apa Tifa, Suginur, yang dimana kedua orang ini sepertinya mulai nggak dingin kepalanya, teman-teman. Mereka sedikit melontarkan kalimat-kalimat ancaman bahwa hati-hati, Indonesia bisa menjadi seperti Nepal. Apakah ini langkah yang akan mereka tempuh agar kasus ijazah palsu di Polda Metro tidak berjalan dengan baik? Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum. Nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Siapa tuh? Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu. Itu Pasti sudah tahu. Okay. Rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini. Karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Betul, bisa Bang. seperti yang disampaikan Dedi tadi. Saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui. RUU perampasan aset sangat menakutkan untuk para koruptor. Seberapa efektif nanti RUU perampasan aset ini membuat takut para koruptor kalau betul-betul berlaku? Ya, pasti pemberantasan korupsi itu akan lebih produktif dan mencapai tujuan-tujuan kita selama ini membuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang perampasan korupsi. Jangankan kalau sudah berlaku ya, sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Jadi kalau ditanya seberapa efektif, seberapa bagus karena saja sudah banyak yang takut untuk bicara korupsi, apalagi kalau ini sudah diberlakukan. Nah, ini keren banget, teman-teman ya. Undang-undang ini sangat penting loh. Makanya Pak Jokowi itu sangat getol untuk mengesahkan undang-undang ini. Ya, tapi tahu sendiri kan DPR gimana penyakitnya. Kita lihat saja nanti nih seperti apa undang-undang perampasan aset, apakah berhasil disahkan oleh DPR periode Pak Prabowo atau seperti apa. Nanti kita lihat, teman-teman ya. Ia menyampaikan optimismenya terkait perekonomian Indonesia yang akan terus tumbuh positif menuju 8%. Saat memaparkan presentasi kondisi ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya menyebut kondisi ekonomi di bulan Januari dan Februari 2025 yang memburuk jika tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat. Karena itu, Purbaya mengakui berkonsultasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk membantu perekonomian Indonesia. Yang siap
Kalau ekonom seperti saya ngelihatnya gitu, ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Wow. Konsultasi loh Pak Jokowi. Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut. Saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasar ke sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Keren banget Pak Menteri ya. Jadi selalu saya bilang kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede. Tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang nasib kita di tangan kita sendiri. Wah. Garis bawah itu teman-teman ya, nasib kita di tangan kita sendiri. Ya memang sepertinya Indonesia ini butuh orang-orang seperti Pak Purbaya, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan menteri-menteri yang lainnya yang gaya-gayanya koboi, yang bukan asal Bapak senang, ya beliau mengatakan yang sejujurnya, beliau mengatakan yang sebenarnya, yang buruk beliau katakan buruk, yang baik beliau katakan baik. Kita butuh orang seperti itu, bukan laporan asal Bapak senang, nggak boleh teman-teman. Media asing ramai-ramai soroti Menteri Keuangan Purbaya, mereka malah ngasih julukan kayak gini. Beberapa media asing menyoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru-baru ini dilantik menggantikan Sri Mulyani. Salah satunya media asal Singapura, The Straits Times, yang menyebut Menteri Purbaya dengan julukan cowboy style. Sebutan ini merujuk pada gaya komunikasinya yang lugas, tegas, dan berani mengambil risiko di tengah dinamika ekonomi. Dalam analisis berjudul Indonesia's New Cowboy Style Finance Minister Bets Big on Growth, media tersebut menilai Purbaya tampil penuh keyakinan meski pasar masih menyimpan keresahan pasca pergantian Sri Mulyani. Artikel itu menggambarkan bagaimana Purbaya segera memacu mesin pertumbuhan dengan target ambisius 6-7%. Purbaya memang bukan wajah asing di lingkaran ekonomi nasional. Sebelum duduk di kursi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan. Selain Straits Times, Purbaya Yudi juga disorot media internasional lain seperti Reuters hingga Channel News Asia yang menekankan profilnya sebagai ekonom berani dengan latar politik yang kuat. Sementara itu, South China Morning Post menyinggung kontroversi awal setelah pelantikannya ketika ia sempat menuai kritik atas pernyataan terkait aksi protes. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Wah, kalau saya sih melihat Pak Purbaya ini cahaya baru bagi Indonesia ya. Cahaya baru bagi perekonomian Indonesia, teman-teman. Ya namanya laki-laki ya kan, suka mengambil resiko, memutar uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah inilah teman-teman, style Pak Purbaya laki banget gitu ya kan. Makanya beliau dijuluki koboi kali ya. Muter saja. Ya, korupsi dana haji, maling, garong, perampok, itu muter saja. Mulut pejabatnya nggak bisa ngontrol, joget-joget. Sekarang KPU-nya bikin perkara, mau dinepalkan tuh KPU lu. Mau dinepalkan? Ngancem mau dia dinepalkan. Ngancem dia loh. Ayo tantang, kan suka gitu pejabat, nantang, ayo. Ada video-video begini ditantang, ayo. Wah, ini udah kelewatan nih teman-teman. Ini apa lagi nih? Dr. Tifa ungkit dosa lama di era pemerintahan Jokowi. Khawatir Indonesia bernasib sama seperti Nepal. Sudah 2 orang nih dari gerombolan mereka yang sedikit mengeluarkan nada-nada ancaman bahwa Indonesia akan dinepalkan. Tadi KPU ya kan, mau dinepalkan. Sekarang Tifa, Indonesia bernasib sama dengan Nepal. Nah ini propaganda-propaganda seperti ini teman-teman sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai anak bangsa kita termakan oleh propaganda murahan mereka. Jangan kita mengikuti langkah yang dilakukan oleh Nepal, menggulingkan ininya.
kita masih punya pemimpin yang baik, teman-teman. Kita masih punya pemimpin yang bisa memberikan harapan bagi bangsa dan negara. Sekarang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran beserta menteri-menteri yang sudah bekerja sangat keras, yang mungkin KPI-nya agak rendah di reshuffle. Pak Prabowo itu punya tekad yang kuat untuk melawan korupsi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kita punya harapan, teman-teman. Jadi kalau mereka sekarang sedang menyebarkan propaganda bahwa Indonesia akan dinepalkan, bahwa KPU akan dinepalkan, nah itu kita wajib waspada dengan orang-orang seperti ini ya. Ngeri teman-teman orang-orang seperti ini. Sindiran Jerome Pauline ke Bu Titik, bukti orang pintar bisa asal bicara. Belakangan ini, publik dihebohkan dengan komentar Jerome Pauline yang dianggap menyindir Bu Titik Soeharto. Si paling Semua pintar. bermula ketika Bu Titik terlihat memetik buah di kebun. Lalu Jerome melontarkan komentar dengan nada nyinyir. Padahal jelas, Bu Titik bukan sedang pamer. Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPR RI, yang memang punya tugas di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan. Turun langsung ke kebun, melihat hasil bumi, mendukung petani, itu bagian dari kerja nyata, bukan sekadar konten. Bahkan, di bawah kepemimpinannya, sudah banyak program yang langsung menyentuh masyarakat. Keren Contohnya, banget ya. 9 kelompok tani di Gunung Kidul mendapat bantuan rice transplanter dan benih jagung untuk lahan ribuan hektar. 20 kelompok tani di Sleman menerima traktor, pompa air, hingga combine harvester. Di Bantul, petani juga mendapat belasan traktor dan mesin penanam padi untuk mendukung swasembada beras. Fakta-fakta ini menunjukkan, apa yang dilakukan Bu Titik adalah kerja nyata yang langsung membantu petani. Lalu apa yang sebenarnya mau disindir Jerome? Kalau kritik diarahkan pada hal yang keliru, tentu bisa dimaklumi. Tapi ketika yang dijadikan bahan sindiran justru aktivitas sesuai tugas, itu namanya asal bicara. Ironisnya, Jerome selama ini dikenal sebagai salah satu anak muda pintar Indonesia. Ia jago matematika, pernah meraih beasiswa penuh di Waseda University Jepang, dan sukses membangun brand sebagai sosok edukator. Namun kepintaran akademik ternyata tidak menjamin seseorang selalu bijak. Terbukti kali ini, ia terpeleset bukan karena salah paham semata, tapi ada niat jahat di balik ucapannya. Lebih jauh, publik mulai menilai Jerome justru menjadi bagian dari penyebar DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Komentar yang seharusnya memberi edukasi, malah jadi provokasi. Alih-alih mencerahkan, justru memecah belah. Karena itu kita harus waspada. Jangan sampai terpecah belah oleh orang-orang seperti ini. Kritis boleh, tapi jangan asal. Karena sindiran tanpa dasar hanya akan merusak persatuan dan menjatuhkan kredibilitas si penyebar itu sendiri. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan ya menarik ya seperti apa Jerome Pauline kemarin sempat dirujak oleh netizen karena mengomentari ya hal yang sudah benar gitu ya kan, dan dia sedikit nyinyir gitu. Apakah hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap pemerintah dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ya kita nggak tahu teman-teman. Apalagi kemarin memang DPR sedang menjadi sorotan, tapi sayangnya Ibu Titi ini kan seorang ketua komisi yang membawahi pertanian. Dan di fotonya Ibu Titi sedang memetik buah. Ya kan bisa saja Ibu Titi ini sedang kunjungan kerja dan memastikan panen berjalan lancar, produksi petani melimpah. Kan bisa begitu. Kok Anda nyinyir gitu? Apakah Jerome Pauline sekarang sedang merintis karir sebagai seorang aktivis? Ya kita nggak tahu teman-teman. Ataukah dia sedang mencari muka di kalangan kritikus? Ya kita juga nggak tahu teman-teman. Cuma dia yang bisa menjawab. Tapi ya kita doakan semoga Jerome Pauline bisa semakin objektif, bisa semakin berkepala dingin dalam mengkritik, dalam mengawal program-program pemerintah. Karena ya kita butuh oposisi, kita butuh orang yang bisa mengkritik, tapi ya yang objektif teman-teman ya, yang konstruktif kalau kata Ibu Irma Suryani. Dan ngomong-ngomong soal Ibu Irma, tadi keren banget ya. Beliau sangat geram sepertinya kepada Rocky Gerung. Dan memang kalau saya lihat ya, setiap Ibu Irma membahas Rocky Gerung, yaitu vibes-nya itu Ibu Irma pasti emosi teman-teman. Karena beliau sangat tidak suka dengan orang yang tidak menghargai pemimpin, tidak menghargai kinerja-kinerja pemerintah yang sudah sangat baik, tidak menghargai legasi-legasi pemerintah. Nah, Ibu Irma tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Apalagi orang yang sangat pesimis. Nah ini, ya gimana ya, Rocky Gerung sekarang kita nggak pernah dengar lagi suaranya mengkritik program-program pemerintah ya kan, nggak pernah lagi teman-teman. Apakah dia sudah kembali ke jalan yang benar? Ya semoga saja.
Tapi sepertinya kritikan terhadap Pak Jokowi jalan terus gitu ya kan. Aduh, tapi ngomong-ngomong soal Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, ya lagi-lagi saya harus katakan beliau ini adalah salah satu menteri favorit saya, teman-teman. Ini menteri yang saya sangat kagumi ya. Kita senang lah dengan menteri pemimpin yang ceplas-ceplos seperti Pak Prabowo, kan ceplas-ceplos beliau. Kalau beliau berpidato walaupun sudah disusun sedemikian rupa pidatonya, beliau tetap ngomong dari hatinya. Beliau mengutarakan apa yang sedang dirasakan, beliau mengutarakan apa yang sedang dipikirkan. Itu spontan saja dan seperti kayak Pak Purbaya. Ya bahkan ya tadi kita bisa lihat teman-teman, media-media luar juga ya menyorot beliau, Pak Purbaya, dikatain menteri koboi, berani mengambil resiko, berani mengambil langkah-langkah taktis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini yang kita butuhkan. Kalau Ibu Sri Mulyani kan beliau selalu defense, mungkin ya selalu defense, selalu menyiapkan segalanya dengan sangat baik, selalu menjaga ekonomi kita biar tetap stabil. Kalau Pak Purbaya, beliau lebih ofensif gitu. Lebih ke apa ya? Kita putar uangnya yuk, biar kita dapat untung, biar kita dapat ini. Nah itu, biar ekonomi berjalan. Nah ini, seperti kata Pak Jokowi, kedua orang ini memang mazhab ekonominya beda, teman-teman. Dan itu sangat kita tunggu-tunggu ya kan. Apa langkah-langkah taktis lagi dari Pak Purbaya untuk menumbuhkan ekonomi bangsa kita. Sehingga pendapatan rakyat itu bisa meningkat, teman-teman. Lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat. Nah, negara berjalan dengan baik. Ini yang kita harapkan. Ya, makanya kita sangat optimis gitu. Sama seperti Pak Purbaya, beliau sangat optimis. Ya, kita lebih optimis gitu. Rakyat butuh optimisme dari pemerintah, dari pejabat. Seperti Pak Prabowo yang selalu optimis, bisa memberi makan seluruh rakyat Indonesia, seluruh anak-anak Indonesia, agar IQ-nya meningkat, kesehatannya meningkat, tumbuh kembangnya meningkat, dan juga ya SDM-nya semakin unggul sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.